Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Kita berjumpa kembali hari ini dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat yang bertemakan pendidikan. Dan hari ini kita tiba pada pelajaran yang kedua dengan judul keluarga. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mengerti pelajaran-Mu ini. Roh Kudus-Mu menerangi pikiran kami, mengurapi kami, sehingga pelajaran ini kami mampu mengerti dan teristimewa, mampu diaplikasikan dalam hidup kami. Kami sambut pelajaran-Mu dengan sukacita, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Saudara boleh kembali bersama dalam pelajaran kita hari ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, judul pelajaran kita hari ini yaitu keluarga. Dan ayat tema kita terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat 8. Dengarkan ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oh saudaraku, dari ayat ini kita melihat bahwa Alkitab sangat menunjang pembicaraan tentang keluarga. Nah, topik kita hari ini yaitu pendidikan di dalam keluarga tentunya. Jadi, dari ayat ini jelas sekali Alkitab sangat mendukung soal pendidikan di dalam keluarga. Itulah sebabnya dia katakan didiklah, ya, didikan ayahmu, dengarkanlah anakku. Kemudian jangan menyia-nyiakan ajaran apa? Ibumu. Nah, saudaraku, luar biasa. Nah, tetapi dasar pemikiran kita perlu melihat lebih jauh tentang pelajaran di dalam firman Tuhan ini, khususnya buku Kejadian. Kalau saudara melihat buku Kejadian pasal 1, kemudian pasal 2, pasal 3, dan Kejadian pasal 4, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal 4, ada keterangan penting. Tapi sebelum kita masuk pada Kejadian pasal 4, kita datang pada Kejadian pasal 1. Kemudian pasal 2, pasal 3. Nah, ini keadaan di mana manusia itu dalam keadaan sempurna dalam cerita di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 ketika Tuhan ciptakan. Nah, keterangan di sana adalah begini. Bahwa sistem pendidikan, ya, sekali lagi, sistem pendidikan yang didirikan di Eden ini berpusat pada keluarga. Itu yang perlu saudara dan saya ingat. Kenapa penting? Oleh karena saya mau katakan, tentu metode dan cara penerapan dalam sistem pendidikan di Eden tentu berbeda dengan penerapan di sistem pendidikan kita, metode kita. Tetapi prinsip-prinsipnya sangat penting. Nah, itulah prinsip-prinsip itulah yang harus kita terapkan, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran apa yang di sini? Bahwa Alkitab menyebutkan bahwa keluarga itu memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anak, dalam pendidikan terhadap anak. Kadang kita berpikir itu nanti di sekolah formal nanti. Tapi kalau kita melihat dari sisi Alkitabiah, pendidikan yang pertama, sistem pendidikan yang didirikan di Eden itu berpusat pada keluarga. Artinya kalau disebut berpusat pada keluarga, kita bisa belajar yang lain. Tetapi pusatnya pada keluarga. Ini penting sekali. Ya, harus dimulai, ya, pada Tuhan, pada keluarga. Nah, kenapa hal ini penting? Saudaraku, dari cerita kalau saudara melihat ini, Adam ini adalah sebenarnya anak dari Allah. Boleh disebut seperti itu. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 3 ayat 38. Dari bapa merekalah anak-anak yang maha tinggi itu menerima pengajaran. Ya, dicatat dalam komentar Ellen G. White dari seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 29. Jadi dari bapa merekalah itu, ya, yaitu bapa dari Adam ini, mereka katanya menerima pengajaran. Jadi sistem pendidikan di Eden itu berpusat pada keluarga. Nah, ini menarik, saudara. Kemudian kalau saudara itu pada waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 4. Kembali, ya, Adam dan Hawa memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, yaitu Kain dan Habel. Apa yang mereka ajarkan? Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka membutuhkan Yesus. Nah,
bukti iman mereka membutuhkan Yesus, mereka harus mencurahkan darah kurban, ya, kurban binatang sebagai lambang kurban yang akan terjadi ketika Yesus datang. Di mana pendidikan itu dimulai? Di keluarga. Nah, jadi basic pendidikan itu di dalam keluarga begitu penting. Jadi ini informasi Alkitab. Jadi baik di masa ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa, diceritakan tentang keluarga. Adam, bapaknya adalah Allah. Karena dia memang anak dari Allah dalam tanda kutip, bukan Yesus Kristus yang dibicarakan ini, tapi Adam itu sendiri. Jadi orang tua mereka adalah bapa. Jadi prinsipnya, ya, dalam keluarga ada bapa, ada anak, ya. Ada prinsipnya adalah orang tua itu sendiri. Jadi di dalam keluarga ada orang tua, ada anak. Ya, kebetulan di sana tentu belum ada ibunya, hanya bapak. Itu sebuah misteri, kita tidak bisa pikir terlalu jauh. Tapi yang prinsipnya di sana adalah prinsip dalam pendidikan di dalam keluarga ada orang tua, ada anak. Itu penting, ya. Jadi itu yang diterapkan di sana. Jadi keluarga itu saling memberikan kontribusi satu dengan yang lain. Jadi kalau saya boleh tarik pelajaran di sini adalah kenapa keluarga itu begitu penting dalam proses pendidikan dan harus didasarkan di keluarga itu sendiri dalam pendidikan terhadap anak-anak adalah ini pentingnya. Dari informasi yang saya boleh lihat dari sini, kesimpulan dari pelajaran yang pertama ini adalah bila mana saudara dan saya sudah mendidik anak itu dari rumah, lalu seandainya saudara menyekolahkan anak itu di tempat di mana tidak ada Tuhan, dia paling tidak sudah didasarkan dengan firman Tuhan dari rumah. Itu pentingnya. Jadi basicnya harus dari rumah. Ya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan di luar, paling tidak dasar pemikiran anak itu telah dibentuk oleh orang tua di mana? Di rumah. Itulah pelajaran ketika saudara membuka buku Kejadian pasal 1 sampai ayat 3, pasal 3 dan Kejadian 4 ayat 1 sampai 4 diceritakan tentang ketika manusia belum jatuh dan sesudah jatuh. Sudah itu basic yang kedua, saudara boleh melihat keluarga di zaman Yesus. Nah, ini ketika Yesus di masa kanak-kanak. Kalau saudara perhatikan, Lukas pasal 1 ayat 26, Lukas pasal 1 ayat 46, Matius pasal 1 ayat 18. Ayat-ayat ini memberikan nasihat kepada saudara dan saya betapa patuhnya Yusuf dan Maria sebagai ibu Yesus terhadap firman Tuhan. Kepatuhan mereka. Nah, ini menarik sekali. Apa yang boleh kita tarik dari pelajaran ini, dari cerita Maria dan Yusuf? Ya, dari cerita ini dia ajarkan tentang orang tua Yesus ini yang begitu patuh, ya, yang begitu patuh kepada firman Tuhan. Dan ajaran kepatuhan ini diajarkan kepada Yesus. Yang menarik di sana adalah Yesus ini sendiri adalah Allah. Tapi yang luar biasa di sini, dia diajarkan tentang kepatuhan, tentang ajaran-ajaran yang diajarkan kepada Musa. Sekarang karena dia berinkarnasi menjadi manusia, dan dia dimulai dengan bayi, kemudian dia bertumbuh, dan akhirnya di masa-masa anak-anak atau kanak-kanak Yesus ini, dia menerima pendidikan dari orang tuanya. Dan kepatuhan orang tuanya ini dilihat dari anak, yaitu Yesus sendiri. Jadi akhirnya pendidikan kepatuhan ini diberikan kepada Yesus. Luar biasa. Jadi basic kedua adalah bagaimana prinsip pendidikan kepada Yesus. Pendidikan kepada Yesus adalah orang tua harus memiliki kepatuhan juga. Kepatuhan pertama adalah kepada Yesus, itu maksudnya. Jadi bila mana prinsip pendidikan ini diterapkan di dalam keluarga, maka anak itu bisa melihat orang tua menjadi contoh dalam hidup mereka. Nah, Yusuf dan Maria ini begitu patuh kepada firman Tuhan. Dan ini membawa Yesus untuk melihat keadaan itu. Dan kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Yesus menjadi besar,
dan makin bijaksana disenangi oleh begitu banyak orang. Kenapa? Karena pendidikan yang keluar dari rumah tangga itu. Nah saudaraku, kalau saudara mau anak-anak saudara disenangi, dikagumi oleh begitu banyak orang, saya mau katakan, ya, tentu orang tua sangat penting di dalam pengaruh itu. Kalau tidak, ini bisa berbahaya. Ya, anak-anak saudara akan sangat berpengaruh, ya, tentang sikap yang tidak baik kepada banyak orang. Nah, pelajaran di dalam pelajaran ini tentang masa kanak-kanak Yesus ini adalah basic, mau mengajar kepada kita bahwa pendidikan yang diinginkan oleh Tuhan harus dimulai di dalam keluarga. Saya katakan tadi saudaraku, ya, anak boleh keluar dari rumah, mungkin dia bertemu dengan banyak orang atau di sekolah yang sama sekali. Kita bersyukur di tempat kita ada sekolah-sekolah gereja, tapi mungkin di tempat yang lain tidak ada sekolah gereja, ya. Dan betapa berbahayanya anak-anak kita yang akhirnya pergi ke sekolah itu lalu tidak mengerti dengan firman. Nah, itulah sebabnya keluarga merupakan basic ajaran firman Tuhan yang harus diajarkan. Jadi ada ibadah petang di sana, ibadah pagi, sehingga mendasarkan pikiran anak-anak kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika mereka keluar, mereka tidak akan terpengaruh sebagaimana Yesus, karena dia dididik oleh orang tuanya. Bahkan kalau saudara melihat cerita dari Yesus, dia tidak dididik di sekolah formal, ya, di sekolah rabi-rabi dan lain sebagainya, tapi dia disekolahkan oleh orang tuanya di rumah, dan guru utamanya adalah Roh Kudus. Nah, jadi ini prinsipnya. Anak-anak di dalam keluarga kita perlu tahu bahwa kita perlu mendengarkan banyak nasihat dari orang tua. Kemudian kita perlu juga menyadari bahwa orang tua kita terbatas dari pelajaran ini. Nah, kalau orang tua terbatas, kita butuh Roh Kudus. Itu yang perlu diingat oleh anak-anak di dalam keluarga. Jadi prinsip-prinsip ini penting sekali. Kita butuh orang tua, patuh kepada orang tua. Tetapi jika orang tua kita ada hal yang tidak bisa diterangkannya, kita ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu mau menuntun anak-anak dan tentunya menuntun orang tua. Jadi kalau orang tua tidak sanggup lagi menyampaikan, Roh Kudus akan mampu menerangkan hal itu kepada anak-anak atau memampukan orang tua itu untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Yang berikut, prinsip yang berikut adalah sistem komunikasi. Nah, pelajaran yang penting kalau saudara lihat dari pelajaran ini tentang komunikasi adalah, yang pertama yang harus diingat adalah, bila mana saudara mau berkomunikasi dengan baik, maka dikatakan kita harus mengisi mental kita ini, pikiran kita dengan pengetahuan. Ingat, Adam dan Hawa diberikan pengetahuan oleh Allah. Yang perlu kita tahu adalah, sedangkan sudah diberikan pengetahuan, asih toh akhirnya jatuh. Ini yang perlu diingat. Nah, prinsip penting di dalam keluarga adalah komunikasi. Apa yang saudara tahu harus dikomunikasikan kepada anak sebagai orang tua. Nah, kalau saudara tidak komunikasikan, saya katakan tadi, Adam dan Hawa saja sudah dikomunikasikan oleh Tuhan, dia bisa jatuh. Apalagi tanpa komunikasi. Nah, ini penting. Jadi pengetahuan yang saudara dapat sebagai orang tua harus dikomunikasikan. Firman yang saudara dan saya baca harus dikomunikasikan kepada anak-anak, agar mental mereka, pikiran mereka diisi oleh pengetahuan firman Tuhan. Itu yang penting. Lalu ketika mereka diisi oleh pengetahuan, diharapkan agar mereka mampu mengkomunikasikan itu dengan baik. Nah, proses komunikasi ini akan menentukan hubungan satu dengan yang lain. Jadi keakraban akan terjadi di dalam rumah tangga itu bila orang tua mengkomunikasikan dengan baik, ya. Ilmu yang mereka dapat, ilmu pengetahuan firman Tuhan dikomunikasikan dengan baik, sehingga akan mampu membentuk satu hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik ini tentu ada hubungan dengan emosi.
ya, perasaan kita akan terjalin hubungan emosi yang begitu baik antara orang tua dengan anak. Lalu yang berikut, di dalam mengkomunikasikan, ya, ilmu pengetahuan teristimewa firman Tuhan, maksudnya di sini dia katakan, kalau saudara baca di dalam Mazmur 37 ayat 7 sampai 9, Amsal 10 ayat 31, 32, kemudian Amsal 27 ayat 17, Efesus 4 ayat 15, nanti saudara baca di rumah, 1 Yohanes 3 ayat 18, Titus 3 ayat 1 dan 2 Yakobus 4 ayat 11, harus mengkomunikasikan pengetahuan itu, ilmu yang sudah dapat, dengan tanpa amarah. Saudara. Nah, di sini prinsipnya adalah sebagai orang tua kita butuh kesabaran dalam mengkomunikasikan ilmu pengetahuan teristimewa Alkitab yang kita dapat kepada anak-anak. Ini penting sekali. Kalau tidak, katanya, kita akan membentuk karakter anak ini yang sebenarnya tidak menunjukkan karakter Alkitabiah. Nah, karakter apa itu? Ada di pelajaran sebentar kita akan sentil tentang kasih. Nah, itu. Jadi komunikasi ini penting. Jadi pengetahuan harus diisi dalam pikiran kita sehingga komunikasi kita baik, membentuk satu hubungan yang baik, emosi kita terbentuk dan harus dikomunikasikan dengan cara yang baik, tidak dengan amarah dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang berikut adalah tentang peranan orang tua atau tanggung jawab orang tua di dalam keluarga itu terhadap anak mereka. Nah, dalam Efesus 6 ayat 4 dan Amsal 31 ayat 10 disebutkan begini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Oh, menarik sekali. Ini berbicara tentang peranan orang tua. Pentingnya orang tua dalam memberikan nasihat. Dia katakan, Bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan, bukan ajaran dan nasihat saya. Ya, mungkin ajaran nasihat saya bisa emosi dan lain sebagainya, bisa marah dan lain sebagainya. Tapi ajaran dari Tuhan Yesus harus diperankan dengan penuh kesabaran dan bijaksana. Lalu dia katakan, istri yang cakap, terampil, memiliki kemampuan untuk mendidik anak atau mengasihi suami dan lain sebagainya. Dia bilang, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Menarik sekali. Nah, apa yang perlu kita ambil dari sini? Sebagai orang tua, dari cerita ini, kita memiliki tanggung jawab dan harus bertanggung jawab. Ya, kalau tidak, saudaraku, kalau tidak bertanggung jawab, saya katakan bahwa pendidikan basic itu ada di dalam keluarga. Kalau kita hidup tidak bertanggung jawab, maka anak-anak atau generasi yang akan datang menjadi beban dari masyarakat. Jadi peranan orang tua di sini, kalau saya boleh simpulkan, ada beberapa hal. Yang pertama adalah orang tua harus mengajar anak-anak mereka. Ya, mengajar anak-anak mereka. Apa yang perlu diajar oleh orang tua di dalam keluarga ini? Yaitu tentang Allah. Apa yang kita perlu ajarkan kepada mereka? Yaitu yang paling penting di sini adalah mengajar mereka tentang kasih. Ya, tentang buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Perlu diajar mereka. Mengisi pikiran mereka dengan hal-hal dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang kita sebut buah roh. Ini perlu diajar. Nah, setelah mereka diajar, diharapkan mereka menerapkan itu dengan kekuatan, ya, kemampuan kasih yang luar biasa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka yang sudah diisi oleh orang tua mereka. Diharapkan itu diterapkan dalam kehidupan mereka. Sesudah itu, ya, peranan orang tua setelah mereka dibuat agar mereka mampu mengasihi dengan segenap hati, maka tanggung jawab yang ketiga adalah orang tua harus mampu membuat anak-anak ini mandiri, ya, dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah, setelah mereka
mengajar tentang ilmu pengetahuan firman Tuhan, dan berharap lalu berusaha agar mereka mampu menerapkan itu dalam hidup mereka. Orang tua, tanggung jawab yang berikut adalah orang tua harus mampu mengajar mereka agar akhirnya mandiri, ya, mampu menerapkan itu sendiri dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, akhirnya mampu memberikan jawaban dari apa yang mereka sampaikan dan lakukan ketika orang bertanya tentang iman mereka kepada Tuhan. Nah, itu menarik. Jadi betapa pentingnya peranan orang tua ini dalam mendidik anak-anak mereka. Lalu prinsip yang terakhir adalah dia katakan jangan kamu lupa. Apa yang harus tidak boleh dilupakan oleh kita? Ulangan 6, kalau saudara baca ya, Ulangan 6 diajarkan di sana untuk kita berulang-ulang mengajar sebagai orang tua hal-hal penting, ya, hal-hal penting kepada anak. Apa yang harus diajarkan di sana? Yang diajarkan adalah dalam Keluaran Ulangan pasal 6 ini diajarkan tentang hal-hal ajaib yang Tuhan buat di masa yang lalu terhadap bangsa Israel ini dalam Ulangan pasal 6. Kemudian diharapkan untuk mengajarkan itu berulang-ulang bagaimana mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah buat kepada mereka. Nah, prinsip dari pelajaran ini adalah ini, bahwa ketika saudara mau mengajar kepada anak, ya, saudara harus buktikan bagaimana pengaruh firman itu terjadi dalam hidup saudara dan saya sebagai orang tua untuk anak-anak. Jadi anak-anak ini akan sangat terkagum bila mereka mendengarkan pengalaman-pengalaman hidup dari orang tua yang sudah dibuat oleh Tuhan, lalu terjadi dalam hidup orang tua itu. Dan pengalaman ini perlu diceritakan kepada anak-anak katanya. Sehingga ini akan membentuk anak-anak bahwa sesungguhnya Tuhan mereka itu Tuhan yang luar biasa. Ini yang perlu diingat. Jadi sekali lagi, pendidikan dalam keluarga begitu penting, ya, sehingga akan membentuk kehidupan anak-anak ini yang akhirnya dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tentunya adalah doa saya. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami baru saja mempelajari pelajaran sekolah Sabat hari ini dengan judul keluarga. Dari seri pelajaran sekolah Sabat dengan tema pendidikan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga apa yang kami pelajari kami mengerti dan teristimewa mampu diterapkan dalam hidup kami. Keluarga kami makin kokoh di dalam Tuhan, makin memiliki pengaruh terhadap tetangga, masyarakat, dan akhirnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.